Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting. Subtema 1 peredaran darahku sehat. Mata pelajaran IPA tentang organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui sistem peredaran manusia dan hewan serta manfaat peredaran darah lancar. Kita langsung ke materi. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Coba letakkan tanganmu di dada kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang ke luar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Beberapa bagian jantung. Yang pertama vena, aorta atau pembuluh arteri terbesar, katup jantung, serambi kanan mengalirkan darah kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Serambi kiri mengalirkan darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kanan memompa darah kaya CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh. Jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, arteri, pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga, vena, pembuluh yang dialiri dari darah ke seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Perbedaan tempat. Pembuluh nadi atau arteri agak bersembunyi di dalam tubuh. Pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan dinding pembuluh. Pembuluh nadi atau arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik atau vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan dari aliran darah. Pembuluh nadi atau arteri meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena menuju jantung. Perbedaan dalam hal denyut. Pembuluh nadi atau arteri terasa, sedangkan pembuluh balik atau vena tidak terasa. Perbedaan katup. Pembuluh nadi atau arteri
satu pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh balik vena banyak di sepanjang pembuluh. Perbedaan darah yang keluar dari pembuluh nadi atau arteri, darah memancar, sedangkan pembuluh balik atau vena, darah tidak memancar. Jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Tahapannya yang pertama dari bilik kanan ke arteri paru-paru, selanjutnya ke paru-paru, selanjutnya ke vena paru-paru, dan yang terakhir ke serambi kiri. Kalian bisa perhatikan dua gambar di samping. Selanjutnya peredaran darah besar. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung, dengan tahapannya dari bilik kiri ke aorta, ke kapiler seluruh tubuh, ke vena atas dan bawah, kemudian ke serambi kanan. Kalian juga bisa perhatikan posisinya pada gambar di samping. Darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Berikut beberapa fungsi darah. Yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan oleh sel darah putih. Yang keempat, menutup luka, dilakukan oleh keping-keping darah. Kalian bisa perhatikan bentuk masing-masing sel yang ada di dalam darah, mulai dari pembuluh darah, sel darah putih, plasma darah, trombosit, dan sel darah merah. Peredaran darah hewan dan fungsinya. Sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Perhatikan sistem peredaran darah beberapa hewan berikut. Yang pertama, sistem peredaran darah serangga dan cacing. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah disebut hemolimfa pada serangga mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem peredaran darah ikan dan amfibi. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya O2 atau oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan CO2 atau karbon dioksida dari serambi.
Darah kaya O2 kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan darah kaya CO2 dipompa ke paru-paru. Sistem peredaran darah reptilia, burung, dan mamalia. Reptilia, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptilia, burung, dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah kaya oksigen dan karbon dioksida. Adapun pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Manfaat peredaran darah lancar. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah lancar, pasukan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya berjalan dengan baik. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik sehingga kedua organ ini dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, paru-paru lebih sehat. Jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan makanan, paru-paru akan bekerja dengan baik. Kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik, misalnya makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Manfaat peredaran darah lancar bagi tubuh kita yaitu kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, dan paru-paru lebih sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.